Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semua? Kelas 4 sehat? Alhamdulillah. Semangat? Alhamdulillah. Siap untuk belajar pendidikan agama Islam? Luar biasa. Mudah-mudahan bapak doakan seluruh anak-anak bapak semua ini kelas 4 ini menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang solehah, kelak akan menggapai cita-cita yang anak-anak bapak inginkan di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak bapak semua yang bapak sayangi, alhamdulillah kita sudah memasuki bab 7 ya, dengan tema beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, anak-anak bapak semua, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan kita pelajari ini, anak-anak bapak semua dapat menerima, dapat memahami apa yang kita pelajari di pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama yang Bapak pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak bapak semua yang bapak sayangi, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah termasuk rukun iman yang wajib kita imani. Rukun iman yang keberapa? Pintar, rukun iman yang keempat ya, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya kita beriman kepada Nabi dan Rasul Allah? Ada yang tahu tidak? Iya, masih kurang tepat ya, tapi udah benar. Sedikit lagi. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang tahu yang lain? Iya, benar sekali. Beriman kepada Nabi dan Rasul Allah artinya meyakini dan mempercayai bahwasanya Nabi dan Rasul Allah itu ada sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyeru kepada manusia untuk berbuat kebaikan, menyeru manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Ayo, Bapak tanya, ada berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita imani? Pintar, ada 25 Nabi dan Rasul Allah, yang itu semua tercantum di dalam Al-Quran. Ayo, mari sama-sama kita nyanyikan. Udah hafal nyanyinya kan? Alhamdulillah, kita nyanyikan ya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad. Itulah semua Nabi dan Rasul Allah. Ayo semua sekali lagi kita nyanyikan. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq,
Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli. Ayo, lebih semangat. Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itulah Nabi dan Rasul Allah. Alhamdulillah. Itulah Nabi dan Rasul Allah yang wajib kita imani, yang tercantum di dalam Al-Quran. Baik anak-anak bapak semua yang bapak sayangi, Nabi dan Rasul Allah itu memiliki sifat-sifat yang istimewa, yang Allah jaga sifat-sifat mereka. Apa saja sifat-sifatnya? Sifat-sifat wajib bagi diri Nabi dan Rasul Allah itu ada 4. Yang pertama adalah siddiq. Ayo, siapa tahu apa arti siddiq? Artinya jujur. Yang kedua, ayo siapa tahu? Artinya yang kedua fatonah. Artinya apa? Ayo. Artinya cerdas. Yang ketiga amanah, dapat dipercaya. Yang keempat, ayo, tabligh, menyampaikan. Itu ya. Jadi 4 sifat wajib bagi diri Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian juga anak-anak bapak yang bapak sayangi, ada 4 juga sifat mustahil yang tidak mungkin ada dalam diri Nabi. Mungkin kalau kita nih pasti ada sifat mustahil. Mungkin kita nih pernah berbohong, ya kan? Mungkin kita nih pernah khianat, ya kan? Jadi sifat mustahil bagi diri para nabi rasul itu ada 4. Yang pertama adalah kizib. Apa arti kizib? Berbohong. Mungkin nggak para nabi rasul Allah itu, kekasih Allah itu berbohong? Ya nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, khianat. Mungkin nggak Nabi Muhammad itu khianat? Ya nggak mungkin. Mungkin nggak Nabi Isa khianat kepada Allah? Enggak mungkin. Mungkin enggak Nabi Musa khianat? Enggak mungkin. Kenapa? Karena mereka Allah jaga. Kemudian yang ketiga, sifat mustahil bagi diri Nabi dan Rasul Allah itu adalah kitman, menyembunyikan kebenaran. Mungkin enggak? Umpamanya Nabi kita Muhammad disuruh Allah, wahai Nabi Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, serukan kepada umatmu untuk mendirikan sholat. Lalu disembunyikannya, nggak disampaikannya. Maka mungkin nggak itu? Ya nggak mungkin. Pasti Rasul sampaikan kepada umatnya untuk mendirikan ibadah sholat. Umpamanya Nabi kita disuruh Allah, wahai kekasihku Muhammad, larang umatmu untuk minum minuman khamar, larang umatmu untuk minum minuman keras. Maka Rasul disembunyikannya. Mungkin nggak mungkin. Pasti Rasul sampaikan bahwasanya minum minuman keras itu adalah haram. Itu. Jadi tidak mungkin para nabi Rasul Allah itu menyembunyikan kebenaran. Pasti disampaikan Nabi dan Rasul Allah itu kebenaran kepada siapa? Kepada manusia. Kemudian yang terakhir, yang
Tidak mungkin ada dalam diri Nabi dan Rasulullah itu yang mustahil. Yang terakhir adalah baladah. Apa arti baladah? Baladah artinya, ayo, baladah artinya apa? Bodoh. Mungkin enggak para Nabi Rasulullah itu bodoh? Ya enggak mungkin. Nabi Allah, Rasul Allah itu cerdas. Kalau bodoh para Nabi Rasul Allah itu, enggak mungkin para Nabi Rasul Allah itu menang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Karena cerdaslah, makanya para Nabi Rasul Allah itu menang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Seperti Nabi kita Muhammad menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab, menang dia. Kenapa? Karena cerdas. Seperti Nabi Musa menghadapi Fir'aun, menang Musa, menang. Kenapa? Karena ada sifat cerdas. Nggak mungkin para Nabi Rasul Allah itu bodoh. Setuju? Setuju, alhamdulillah. Baik, anak-anak Bapak semua yang Bapak sayangi, ini sajalah yang dapat kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semua dapat memahaminya, dapat menjadi ilmu pengetahuan di dalam diri anak-anak Bapak semua. Setuju? Alhamdulillah. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.